Kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang memiliki mata dan sanggup untuk menjelajah hati kami yang paling dalam. Allah yang memiliki tangan dan mampu untuk berperang bagi kami. Allah yang memiliki kaki dan mampu untuk mengarahkan kaki kami untuk masuk ke jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh karena pengorbanan-Mu itu membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Bapa, kami rindukan supaya apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kami terus terjadi, terus boleh bertambah-tambah di dalam diri kami. Dan kami menjadi orang-orang yang tidak suam-suam. Kami menjadi orang-orang yang terus meraih, mengejar, bahkan merindukan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa di dalam Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada perkara-perkara besar yang belum kami mengerti dan tahu siap untuk menyatakannya kepada kami. Mari Bapa, karena itu pagi hari ini saat kami datang pada Tuhan, kami merendahkan hati, kami duduk bersama-sama di bawah kaki-Mu. Kami rindu Engkau memerdekakan kami, Engkau menguasai kami, Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami. Dengan bahasa yang sederhana, dengan cara-cara yang mudah untuk kami mengerti, Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Mari Roh Kudus, kami undang Kau hadir tengah-tengah kami, berkata-kata, berbicara, juga ingatkan kami. Kalau ada kesalahan yang kami perbuat, ingatkan kami. Kalau ada hal yang harus kami kerjakan, Tuhan ingatkan kami. Karena kami tahu Roh Kudus Kau curahkan untuk menolong kami mengikuti jalan-jalan-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah, berkata-katalah, nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan, terjadilah demikian. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Sugeng enjing. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya hari ini akan membantu Bapak Ibu untuk coba memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang masih terus bertumbuh, masih terus ada di dalam kebenaran dan terus masuk dalam kebenaran dan kebenaran yang semakin memerdekakan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diminta sama para penatua untuk belajar lagi bagaimana kita berjalan di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tadi sudah beberapa bagikan kesaksian bahwa firman itu kuat banget, firman itu mengubahkan, firman itu menjadi satu alasan untuk bertindak. Dan ya memang kalau kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita harus melakukan setiap kebenaran itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Sama seperti waktu Bapak Ibu beli satu handphone, ya. Nah cuma kebiasaan orang Indonesia tuh kalau beli handphone tuh nggak pernah baca manual booknya ya. Beli handphone itu kan selalu ya, lengkap ya. Ada kardusnya, ada chargernya. Kalau sekarang chargernya rata-rata dijual terpisah ya. Ada yang dulu itu yang saya tahu ada kardusnya, ada handphonenya, ada chargernya. Kemudian juga ada manual booknya ya. Ada manual booknya. Nah yang sering sekali terjadi begitu terima langsung pegang handphonenya gitu ya. Langsung oprek sendiri gitu ya, tiba-tiba ke lock gitu ya, datang lagi ke service center gitu ya. Padahal setiap handphone, setiap barang-barang itu sudah dibuatkan manual booknya. Demikian juga kita. Kita itu Tuhan ciptakan segambar secitra dengan Allah di Kejadian ya. Dan Tuhan ingin supaya kita yang sudah dirusak oleh dosa itu kembali kepada hakikat yang awal, diciptakan secitra segambar dengan Allah ya. Itu kalau pakai bahasa Yunaninya itu ada Talmud, ada Salem. Salem itu bicara tentang segala komposisi yang Tuhan miliki, segala DNA yang Tuhan miliki. Kemudian Talmud itu bicara tentang yang tertinggi, kualitas yang tertinggi. Itu Tuhan benamkan dalam setiap kita pada saat kita diciptakan. Nah Tuhan ingin supaya kita kembali kepada hakikat yang awal itu. Nah untuk sampai ke hakikat yang awal itu, Tuhan kasih. Ya, user manualnya Tuhan kasih. Apa? Firman Tuhan. Itulah yang kita mau sama-sama pelajari. Mari kita coba lihat sama-sama ya. Nah ini saya ingin mengajak teman-teman. Bapak Ibu coba lihat ini ya, gambar ini ya.
Ini ada si A, si gundul, ya, si B yang pakai topi gitu ya, pakai kopiah itu kali ya, bukan topi ya. Nah, dia saling protes nih ya. Ada yang bilang yang si gundul ini ya, yang pakai baju hitam bilang itu ada 7 balok, ya kan? Siapa yang setuju dengan si ini yang hitam 7 balok? Nah, jangan sampai terjadi perpecahan di antara suami istri ya di sini ya. Nah, ya. Sementara yang merah bilang ada berapa? 5 ya. Ada 7, enggak 5, 7, enggak 5 gitu ya. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Padahal barangnya sama gitu ya. Ternyata apa? Kayak gambar ini sebetulnya tricky sih ya. Gambarnya sebetulnya tricky ya. Karena di sisi yang si merah itu memang seperti baloknya hanya 5 gitu ya. Tapi di yang hitam 7 gitu ya. Nah, Pak Gun sampai penasaran tuh ya, dihitung semua gitu ya. Dihitung terus ya. Bener Pak, itu sisi kiri itu 7, sisi kanan itu 5 gitu ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ini bicara tentang sudut pandang ya. Bicara tentang sudut pandang. Kita melihatnya dari sisi mana? Si merah melihat dari sisi yang sebelah kanan. Dari sisi kanan itu 5 ya. Dari sisi sebelah kiri itu 7 gitu ya. Nah, di dalam dunia ini kita sering sekali pusing ya. Waktu diperhadapkan pada satu kondisi kita bilang, oh enggak, itu bukan yang benarnya gitu. Yang benarnya seperti ini. Yang benarnya seperti itu. Banyak versi. Kenapa? Karena kita selalu terpapar dengan yang namanya media sosial. Ya, ada TikTok, ada Twitter, ada YouTube di situ, ada Facebook, dan ada YouTube, ada Instagram. Ya, ini media sosial yang sangat dekat dengan kita, dan kayaknya kalau sekarang survei dibuka kayaknya ada semua kayaknya di dalam handphone Bapak Ibu sekarang ya. 5-5-nya kayaknya ada semua. Saya TikTok sih nggak ada, Twitter nggak ada saya gitu ya. Mungkin ada gitu. Dan segala hal informasi itu bermunculan di situ. Dan segala informasi yang bermunculan itu sadar tidak sadar bisa membentuk sudut pandang kita terhadap satu kondisi. Bisa melihat, membuat kita akhirnya punya sudut pandang yang sebetulnya sudut pandang yang salah sebetulnya gitu ya. Tapi kita angkui seperti jadi suatu kebenaran. Ya. Karena apa? Karena dibombardir demikian rupa. Nah, kita akan jadi pusing, kita akan jadi bingung karena si A bilang benar, si B bilang benar, saya kok jadi ragu-ragu, si C bilang benar, bahkan teman sendiri bilang benar gitu ya. Nah, yang harusnya terjadi seperti apa sih Bapak Ibu? Ya, yang terjadi itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini anggaplah ini kita ya, ini yang lagi sukacita gitu ya. Nah, tergantung sekali dengan sumber kebenaran. Sumber kebenaran apa yang ada di dalam pikiran kita, sumber kebenaran apa yang ditanamkan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, cara pandang kita pasti akan negatif semua. Kalau segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita tuh bicara tentang aku ingin kaya, kemakmuran, ya, keberhasilan, kekayaan dan sebagainya, sudut pandang kita pasti akan money oriented. Akan berorientasi pada keuangan, akan berorientasi pada keuntungan demi keuntungan. Ya. Dan cara pandang kita itu akan menentukan sikap kita, respon kita, bahkan tindakan kita. Jadi seringkali kita bertanya, kok kenapa dia berespon seperti itu gitu ya. Yang lagi rame kemarin kan saya sih gak ngikutin, cuma teman saya di kantor tuh ngikutin. Ya, Nikita Mirzani menjemput paksa anaknya katanya. Nah, katanya rame tuh, lagi rame banget tuh. Saya gak ngikutin sama sekali sampai waktu dia ngobrol, apa sih itu gitu ya. Iya itu, wah rame katanya gitu ya. Si A bilang, yang benar si Nikitanya. Yang B-nya bilang, yang benernya si Lolinya. Loli siapa namanya itu ya. Nah, wah saya nggak tahu dah itu ya. Semuanya macam-macam gitu. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ya, saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan sumber kebenaran yang kita coba tanamkan dalam diri kita. Yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Ya. Nah, cara pandang itu bisa disebabkan oleh 3 sumber kebenaran tadi ya. Yang pertama tuh sumbernya adalah kebenaran diri sendiri.
Jadi nggak mau tahu dengan orang lain, pokoknya kebenarannya menurut saya oke lah gitu ya. Jadi banyak diri sendiri, egois nih ya. Misalnya ada anak yang umur 3 tahun, dia tidak bersosialisasi keluar rumah, dia hanya di rumah berinteraksinya hanya dengan saya. Lalu saya bilang, ini warna kuning. Ya, pointer yang saya pegang ini warna kuning. Tiap hari saya bilang, ini warna kuning. Ini warna kuning. Ya. Si anak ini akan berpikir bahwa ini warna apa? Kuning. Karena dia tidak bersosialisasi. Jadi sesuatu yang salah kalau dinyatakan berulang-ulang sebagai sebuah kebenaran, itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Ya. Demikian juga kita orang-orang dewasa. Kalau itu sesuatu yang salah tapi kita terus, oh iya ya, benar juga ya apa katanya ya. Terus kita mengiyakan tanpa kita uji, tanpa kita coba gali gitu ya. Kita akan terjebak dalam kondisi di mana yang salah itu jadi kebenaran. Gitu ya. Mungkin orang lain tidak sama dengan kita, tapi karena kita akui, kita nyatakan itu benar, akhirnya jadi kebenaran. Itu yang pertama, sumber yang pertama. Sumber yang kedua itu kebenaran dunia. Kebenaran dunia itu apa yang dikatakan oleh orang-orang pada umumnya. Ya. Orang-orang pada umumnya. Udah kerja itu biasa-biasa aja, cukuplah. Kalau istilahnya dulu kita ikut ESC, mediocre gitu ya. Mediocre gitu ya. Udah biasa aja, yang penting lulus, yang penting selesai gitu ya. Itu kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mereka tidak mau extra mile, mereka tidak mau berjalan lebih daripada apa yang dinyatakan oleh bos kita mungkin gitu ya. Dan mungkin sekali sumber yang kedua ini yang jadi dasar bagi kita untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang kita miliki. Ya. Nah, yang Tuhan mau itu yang ketiga. Kebenaran firman Tuhan yang harus jadi sumber kebenaran kita. Jadi segala sesuatu yang kita temukan di dalam dunia ini harus kita lihat lagi dari kebenaran firman Tuhannya apa. Ya. Saya ingat waktu dulu saya belum jadian gitu ya, masih ragu-ragu mau menyatakan atau tidak gitu, ya. Ya dibawa dengan keinginan masa muda gitu ya, jiwa muda yang menggebu-gebu gitu. Aduh, udah yakin nih kayaknya nih, udah yakin gitu ya. Sementara pembimbing bilang, belum, kamu tuh belum yakin, kata si pembimbing saya bilang gitu ya. Udah yakin gitu ya. Terus langsung ada gerakan gitu ya. Ada gerakan, pengen PDKT, pengen dah berkunjung ke rumahnya gitu ya. Udah siap-siap tuh mau jalan, mau keluar dari rumah gitu ya. Tapi terus kok berpikir lagi gitu ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca itu bisa akhirnya Tuhan pakai, Tuhan gunakan Roh Kudus untuk mengingatkan kita gitu ya. Tiba-tiba ada satu, coba Pak, baca dulu satu firman Tuhan gitu. Saya baca gitu. Firman Tuhannya tuh bilang seperti ini. Masakan sia-sia, kamu sudah memulainya dengan roh. Masakan kamu mengakhirinya dengan daging? Dikatakan gitu ya. Ya, wow. Karena saya dapetin keyakinan tentang istri saya sekarang ini gitu ya. Pada saat lagi berdoa terus Tuhan ingatkan untuk dia menjadi orang yang harus didoakan sebagai teman sekerja. Karena di waktu itu sama-sama di kampus. Waktu lagi tekun berdoa, memuji dalam artian mendoakan sebagai teman sekerja, Tuhan munculkan gitu ya. Ayo doakan dia, bukan hanya sebagai teman sekerja, jadi teman pewaris gitu ya. Nah jadi saya dapatkan itu memang secara roh gitu loh. Ya Tuhan itu sudah memulainya dengan roh. Nah Tuhan tegur, masa kan kamu mengakhirinya dengan daging gitu ya. Kalau saya pakai cara yang pendekatan dan sebagainya itu dengan daging gitu ya. Dan akhirnya ya nurut sama Tuhan, akhirnya ditundalah untuk pengen wakuncar gitu ya. Padahal belum jadian udah pengen wakuncar gitu ya. Namanya juga anak muda gitu ya. Tapi akhirnya bisa ketahan. Kenapa? Karena kembali lagi ke firman Tuhan. Nah Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita harus pastikan bahwa sumbernya kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, sumbernya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan yang lain ya. Jangan TikTok, jangan Twitter, jangan Facebook gitu ya, jangan YouTube gitu, jangan ya. Saya pakai juga sih, tapi jangan gunakan semua hal itu menjadi sumber dari kebenaran kita. Sumber kebenarannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri, Tuhan sendiri menuliskan ya, menyatakan ya, firman-Mu
itu pelita bagi kakiku. Ini pemazmur, ini pemazmur mengatakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba kita lihat sama-sama ya. Di Mazmur 119 coba kita lihat ya. Ada yang menarik, ayat-ayat lain di sekitar ayat 105 itu menarik loh ayat-ayatnya. Ya. Kita lihat ke Mazmur 119. Ini pasal paling panjang ya. Ya, dari Mazmur. Bentar. Dari Mazmur 101 ya saya bacakan. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Baru dia katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun profesi kita pasti diperhadapkan pada keputusan demi keputusan setiap hari. Mau ibu rumah tangga sekalipun yang hanya di rumah, tetap ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Ya kan? Nah, saat kita mengambil keputusan untuk hal yang harus kita putuskan itu, ya, pertanyaannya, apakah dasar untuk kita mengambil keputusan tadi, itu sumber kebenarannya adalah sumber kebenaran dari diri sendiri, sumber kebenaran dari apa kata orang-orang sekitar kita, atau pada firman Tuhan. Jadi perjuangan kita setiap hari itu adalah memastikan bahwa sumber kebenaran yang menjadi dasar bagi kita untuk membuat keputusan, membuat langkah ke depan, itu adalah firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di kantor saya tuh ada beberapa lowongan pekerjaan yang secara grade-nya itu lebih tinggi. Grade itu maksudnya secara jenjangnya itu lebih tinggi gitu ya. Menggiurkan sekali gitu ya. Dan teman-teman saya sudah mendorong saya, istilahnya Bang endorse gitu ya. Bahkan pimpinan saya juga endorse, ayo lamar aja. Tapi saya cukup lambat ya untuk melakukannya. Saya juga tertarik gitu ya dengan pekerjaan itu, dengan posisi itu. Kenapa yang buat saya lambat? Karena saya mulai bertanya, Tuhan ini saya harus ambil enggak gitu ya. Karena satu doa yang sederhana bagi saya adalah saya selalu bilang gini, Tuhan tutup setiap pintu yang tidak aku harus lewati, dan buka setiap pintu yang aku harus lalui gitu ya. Dan pada saat tawaran itu ada gitu ya, saya itu kok ada satu keinginan untuk melamarnya, tapi satu sisi tuh seperti kayak ada tahan jangan dulu gitu loh. Nah kalau udah seperti itu saya bilang gini, Tuhan ini keputusan yang sulit, ini keputusan yang aku butuh pimpinanmu. Ayo dong kasih firmanmu, kasih kebenaranmu ya. Nah kenapa kok firman Tuhan yang dikatakan harus jadi sumber dari kebenaran kita? Karena cara Tuhan berbicara paling umum kepada umat manusia, kepada orang percaya adalah melalui firman tertulis, ya tidak? Benar tidak? Mungkin di tempat ini cukup banyak yang bisa mendengar suara Tuhan. Marcel, aku berbicara kepadamu hari ini gitu ya. Mungkin ada yang bisa mendengar Tuhan dengan audible seperti itu gitu ya. Tapi pada umumnya manusia mendengarkan tuntunan Tuhan melalui firman yang tertulis. Melalui firman logos yang benar-benar tertulis gitu ya. Untuk apa Tuhan merancangkan segala sesuatu akhirnya Alkitab ini bisa tertulis dengan baik kalau tidak ada gunanya. Itu Tuhan buat demikian rupa supaya kita mudah memahaminya. Nah, firman Tuhan itu sudah Tuhan buat menjadi tertulis, artinya sudah bisa kita baca. Sama seperti Bapak Ibu tadi beli handphone, sudah ada itunya, manual booknya sudah ada. Jadi kalau sampai waktu pas lagi menggunakan handphone itu tiba-tiba ngehang dan sebagainya, harusnya cari di manual booknya. Sama demikian juga dengan firman Tuhan, itu seperti manual. Ya. Seperti user guide istilahnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengoperasikannya dengan baik. Jadi kembali ke cerita saya tadi, saya kok agak sulit ya, maksudnya agak ragu gitu ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kita doain yuk ya.
Tapi waktu sepanjang saya doain itu Tuhan hanya bilang tenang aja dulu, tenang ya. Kemudian Tuhan ingatkan beberapa ayat, ayatnya itu lebih cenderung bicaranya tentang tetap setia dengan apa yang kau tangani sekarang, tetap setia, kerjakan apa yang saat ini dipercayakan kepadamu, tetap setia gitu ya. Jadi pada akhirnya dengan semua ayat-ayat yang akhirnya berkecamuk dalam pikiran saya itu, saya putuskan saya tidak melamar. Saya tidak melamar. Ada teman saya yang melamar ya. Biasa ya, manusia ya, kayaknya aku lebih cocok sebetulnya ya. Aku lebih canggih kayaknya gitu ya. Aku lebih hebat, biasanya gitu ya kalau manusia ya. Oke gitu ya. Lewat setahun kemudian posisi itu hilang. Posisi itu istilahnya ditiadakan. Jadi teman saya lay off, harus dikeluarkan karena posisinya hilang. Saya bilang, wah Tuhan, terima kasih gitu ya. Firman-Mu yang menjadi penuntunku. Kalau saya melamar, saya kehilangan pekerjaan kemungkinan besar. Tapi firman-Nya bilang, setia dalam hal apa yang saat ini kau pegang. Setia dengan apa yang kau kerjakan sekarang. Itu aja yang terngiang-ngiang ya. Tapi kembali lagi, firman Tuhan dasarnya. Ingat tadi ya, sumber kebenaran akan menentukan cara pandang kita dan akan menentukan sikap, respon, dan tindakan kita. Ya. Jadi sumbernya dulu yang kita pastikan benar. Kalau sumbernya YouTube, ya pasti kebenaran-kebenaran YouTube yang akhirnya menjadi cara pandang kita. Kalau sumbernya adalah TikTok, ya segala reels yang ada di TikTok yang menjadi kebenaran kita. Dan cara pandang kita pun seperti itu. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa pahami, kejadian-kejadian. Ya, itu tidak hanya dialami orang yang tidak percaya sama Tuhan saja. Orang yang percaya sama Tuhan pun ngalamin gitu ya. Ada banyak orang yang sudah percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, tiba-tiba ada musibah, ya kan? Dan itu tidak kita mengerti. Itu menjadi seperti misteri bagi kita, gitu ya. Dan di saat itu seperti Tuhan berdiam diri seringkali, gitu ya. Tapi di saat seperti itulah harusnya kita gali lagi kebenaran firman Tuhan. Bicara apa Tuhan? Satu hal firman Tuhan yang kita harus pegang pada saat seperti itu bahwa Tuhan pegang kendali. Ya, aku mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik untuk engkau. Rancangan damai sejahtera bagimu. Pegang itu. Jadi sekalipun mungkin itu musibah, sekalipun itu satu kondisi yang tidak kita harapkan, kita bilang Tuhan kau berdaulat atas hidupku. Tuhan kau tetap merancangkan yang terbaik atas hidupku. Sekalipun saat ini itu musibah. Sering sekali kita manusia itu kepentok dulu baru tahu itu maksudnya Tuhan. Ya enggak? Sering sekali kan gitu ya. Kita protes awalnya waktu dikasih Tuhan tentang satu musibah atau satu kondisi yang buruk gitu ya. Kita protes dan sebagainya. Tapi sekian waktu berlalu baru tahu. Oh ini maksudnya Tuhan. Ya kan? Berarti kita masih sama-sama ya levelnya ya. Masih suka kepentok gitu ya. Baru bertobat ya. Ya itulah kita ya. Nah, waktu Yosua menggantikan Musa, ya, dan dia dikasih tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel keluar melewati satu daerah yang akhirnya menjadi daerah perjanjian, yaitu tanah perjanjian. Sampai 3 kali di Yosua pasal yang pertama itu Tuhan bilang, ya, bilangnya apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada syarat yang Tuhan kasih, ada janji yang Tuhan berikan saat syarat itu terpenuhi. Ya kan? Ya. Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam dan renungkan itu. Itu syaratnya. Ya. Dan Tuhan bilang kalau kau lakukan itu dengan setia, firman Tuhan itu akan menghasilkan sebuah janji. Apa? Yosua akan menjadi hati-hati saat bertindak. Yosua akan berhasil. Bahkan Yosua akan beruntung. Wow, luar biasa ya.
Itu lapis 3 tuh ya, janjinya lapis 3 tuh. Hati-hati, ya, berhasil, beruntung. Kebayangnya, mungkin ada yang satu angkatan dengan saya. Mungkin pada dulu pernah baca Donald Bebek gitu ya. Ada satu tokoh di dalam komik Donald Bebek itu siapa sih? Untung. Nah, si Untung ya. The Lucky Duck gitu ya. Si Untung gitu ya. Si Untung itu paling untung gitu ya. Kalau digambarkan di Donald Duck itu ya. Dari ribuan lotre, dia hanya nyabut satu. Ternyata lotre itu yang dapat gitu kan ya. Nah, ini tuh Tuhan janjikan loh untuk kita. Ya, apa yang dikatakan pada Yosua itu berlaku untuk Bapak, Ibu dan saya. Ya, Tuhan tidak peduli berapa lama kau ikut Tuhan gitu ya, berapa usiamu. Tuhan berkata, perkatakanlah firman Tuhan, perkatakanlah Taurat itu, renungkanlah itu siang dan malam. Ya, memperkatakan itu artinya kita, kalau memperkatakan artinya kita baca dulu ya, baru bisa kita perkatakan, ya enggak? Terus kita renungkan, bukan hanya sekedar diperkatakan, direnungkan firman Tuhan itu. Kalau itu kita lakukan, kita menjadi hati-hati. Sama seperti kisah yang tadi saya bilang. Saya bisa saja pada saat itu gak mendengarkan suara hati saya, tidak mendengarkan Roh Kudus, lalu saya ngelamar. Dan saya yakin kalau saya ngelamar, saya pasti diterima kayaknya itu. Peluang diterimanya besar gitu ya. Karena endorsement dari pimpinan sudah ada. Bahkan pimpinan yang level di atasnya lagi sudah ada juga endorsementnya gitu loh. Ya. Tapi bertindak hati-hati kan jadinya kan. Kenapa? Karena sumber kebenarannya adalah kembali kepada firman Tuhan. Ya, coba tanya kanan kiri, mau berhasil, mau beruntung, mau hati-hati, kasih tahu syaratnya. Renungkan dan perkatakan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan berjalan dengan firman Tuhan. Dalam segala hal, Bapak Ibu, dalam segala hal. Tahun 2005 ya. 2005 sampai 2006 sampai 2007, 2005 2006 lah itu yang paling parah ya. Saya tuh kerja sudah 10 tahun di perusahaan yang lama. Itu satu garment. Bangkrut perusahaannya. Tapi pada saat bangkrut itu enggak langsung bangkrut ya. Biasanya kalau perusahaan itu kan biar pelan-pelan gitu ya. Saya tipe yang setia sih ya. Jadi tetap aja di situ ya. Sampai akhirnya kondisi itu kacau lah ya, kondisi keuangan perusahaan kacau. Kami tuh dikasih gajinya itu dicicil. Tapi dicicilnya tanpa kepastian, cicilan keduanya ada atau enggak gitu ya. Hanya cicilan pertama yang keluar gitu ya. Saya ingat waktu itu saya dapat gaji itu sekitar 1,7 kalau nggak salah pada saat itu ya. Anak waktu itu dua-duanya balita. Ya, Hana, Daniel sama-sama balita. Istri tidak bekerja karena begitu Hana lahir, istri saya dengan saya sepakat istri itu akhirnya jadi ibu rumah tangga. Kami pengen supaya anak-anak di masa kecilnya sama kita dapetin perhatian banyak dari orang tuanya. Nah, jadi waktu itu kami hanya bisa bayarkan 500.000 ya. Dari 1,7 itu 500.000. Seingat saya seperti itu gitu. Dan nggak tahu ya. Terus kapan yang sisanya belum tahu gitu ya. Nggak tahu. Anak 2 balita ya. Harus beli susu, harus ada popok dan sebagainya gitu. Pengen rasanya sudah pengen cari kerjaan. Dan memang akhirnya saya juga cari kerjaan dan sebagainya. Tapi waktu kami doa berdua, kami bilang sama Tuhan, Tuhan ini apa yang Tuhan mau, apa yang kami harus putuskan. Tuhan hanya bilang ya, tetap setia dengan perkara-perkara yang kecil. Lakukan hal-hal yang kecil yang kamu bisa kerjakan saat ini. Aku akan cukupkan, kurang lebih seperti itu. Janji Tuhan itu pada saat itu ada hanya seperti itu, teman-teman Bapak Ibu ya. Dan akhirnya kami ingat Mas Eka, pembimbing kami Mas Eka Kak Yeti. Kak Yeti itu punya satu usaha waktu itu yogurt ya. Yogurtnya itu ada yogurt yang dibuatnya per 500 mili, ada yogurt yang jadi es dot gitu, es mambo es dot gitu. Nah, saya bilang sama istri saya, coba lihat itu di peti kayaknya dulu ada beberapa termos es yang kita pernah beli dan gak kepake. Benar dibuka, ada. Akhirnya kita datang ke Kak Yeti. Kak, boleh gak kami beli dan kami jual lagi esnya? Satu es itu untungnya kurang lebihnya hanya 100 rupiah. Di masa seperti itu tetap saya diminta sama perusahaan tetap datang office hour-nya atau jam kantornya tetap sama. Ya, tetap sama. 9 to 5, 9 ke 5 gitu tetap sama. Ya. Jadi yang saya lakukan
Saya ambil dari Kak Yeti, Kak boleh nggak bayarnya nanti kalau ini udah laku? Boleh, mundur lah bisa istilahnya mundur lah gitu ya. Oke, kami ambil misalnya 300 SS Mambo gitu ya. Terus kami masukin di toples-toples yang ada, termos-termos yang ada. Saya sebelum ke kantor, saya titipin ke warung A, ke warung B, ke warung C gitu ya. Nanti pas pulang kantor saya ambil lagi. Hanya sekitar 100 rupiah sebetulnya keuntungannya. Tapi dari situ Tuhan bisa cukupkan kami. Ya. Tuhan bisa cukupkan kami. Dan dari situ di masa-masa itu kami belajar dapat yang namanya penyertaan Tuhan yang sempurna. Hana di dalam kepolosannya masih usia 5 tahun pada saat itu. Kami lagi tight banget ya, lagi ketat banget keuangan. Tiba-tiba pagi-pagi dia bilang, Mah pengen es krim coklat. Sedih gak untuk ibu-ibu yang gak punya uang lagi bokek gitu ya. Anak kecilnya bilang tiba-tiba pengen es krim coklat gitu kan. Mamanya terus hanya bilang gini, kita berdoa ya Kak ya, nanti ya Mama belum tahu gimana cara belinya. Tapi Mama lagi gak punya uang. Sore-sore anak-anak PA-nya istri saya itu ada janji PA di rumah. Tiba-tiba satu anak PA-nya bilang gini, Kak aku agak terlambat ya, ini aku ada di pertigaan Gerlong. Waktu itu masih angkot ya, jadi belum ada ojol sama sekali kan ya. Aku masih di pertigaan Gerlong, ini panas banget. Sebentar ya Kak ya, aku beli es krim dulu. Bener dia beli es krim. Sampai rumah, Kak aku beli es krimnya gak hanya satu loh. Ini kita makan bareng-bareng. Es krim Walls yang kurang lebih 500 mili itu gitu ya. 500 atau 750 mili itu ya. Warnanya apa? Rasanya apa? Coklat. Es krim coklat. Dinikmati sama-sama satu kelompok PA itu. Plus Hana menikmati juga es krim coklat. Ya. Ada seperti itu. Ada masa-masa kami juga bilang gini. Di masa-masa itu kami bilang, aduh anak-anak ini betulnya pengen ya. Mereka punya kesempatan tuh makan buah gitu. Karena keinginan kami pasti orang tua ya. Makan buah gitu ya. Tapi dengan budget yang kami miliki gak bisa beli buah yang cukup baik gitu ya. Ya paling pisang lagi, pepaya lagi, kurang lebih sekitar itulah gitu ya. Ya, pisang pepaya paling seperti itu. Tiba-tiba kakak ipar saya tuh vegetarian satu keluarga gitu ya. Tiba-tiba dia datang. Kami mau ke Bandung, kami mau nginep di rumah kalian. Oke, pas dia datang, dia bawa kontainer cooler gitu, lumayan besar gitu. Dia bilang, ini ada buah, yuk kita nikmatin sama-sama. Di situ ada macam-macam, ada anggur, ada apel, ada pir, ada kiwi dan sebagainya gitu ya. Sampai si Hana bilang, wow Pak, banyak sekali buahnya. Daniel juga gitu, wow Pak banyak sekali buahnya. Iya, terima kasih sama Pak D. Yang pasti terima kasih juga sama Tuhan karena ngirim Pak D datang ke sini bawa buah gitu ya. Karena itu keinginannya. Jadi di masa-masa seperti itu ya. Kalau saya gerusak-gerusuk pada masa itu, kalau saya tidak mendengar apa yang Tuhan nyatakan gitu ya, mungkin ceritanya berbeda gitu loh. Dan saya percaya di dalam setiap kehidupan kita ikut Tuhan, ada masa-masa yang Tuhan izinkan loh di masa-masa yang seperti itu. Karena Tuhan ingin sedang membentuk kita. Tuhan ingin membuat kita terus benar-benar kepentok dan kita akhirnya berserah hanya pada Tuhan. Akhirnya kita bilang hanya kepadamu Tuhan. Back to you. Ya, hanya kembali kepada Engkau Tuhan. Gak bisa lagi ngandalin kekuatan. Gak bisa lagi ngandalin pengalaman. Gak bisa lagi ngandalin koneksi. Pada saat-saat seperti itu, saya coba ngubungin teman-teman saya. Yang dulu bareng-bareng. Pengen cari kerjaan yang baru dan sebagainya. Gak ada gitu ya. Tuhan buat demikian rupa sampai akhirnya kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kebenaran. Dan saat melakukan kebenaran, menikmati sekali penyertaan penjagaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan harapkan terjadi bagi kita Bapak Ibu. Sekali lagi ya, sumber kebenarannya harus benar dulu. Firman Tuhan. Jangan pilih sumber kebenaran yang diri sendiri atau apa kata orang. Tapi harus firman Tuhan. Itu akan membuat sudut pandang kita benar. Dan pada akhirnya membuat tindakan, respon, dan sikap kita itu juga tepat di hadapan Tuhan. Ya, nah kita coba gali lagi. Firman Tuhan dikatakan firman Tuhan itu memerdekakan. Katakan memerdekakan. Karena ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dia katakan seperti ini ya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Dengan kata lain Yesus berkata, kalau kamu mau dibilang sebagai pengikutku, kalau kamu dibilang sebagai muridku, kamu harus ada di dalam kebenaran. Kamu harus ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan harus ada di dalam dirimu. Dan kau pegang kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Lalu dia katakan seperti ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kok penting kita menggali, kita penting merenungkan firman Tuhan. Kenapa kok kita penting untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Karena dikatakan itu salah satu ciri bahwa kita adalah murid Kristus. Saat kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ada dua manfaatnya pada saat kita tinggal dalam firman Tuhan. Firman itu membuat kita mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Amin ya. Tahu dulu kebenarannya. Setelah tahu, dimerdekakan. Ya. Saya dengan istri sudah hampir 24 tahun menikah. Nanti Oktober, ya 24 tahun. Nah di dalam 24 tahun itu ada konflik gak? Banyak pasti konfliknya ya. 1 tahun kalau didaftarin kayaknya satu buku HVS itu juga kurang gitu ya. Kayaknya kalau dibuat daftar ya. Nah di dalam kondisi-kondisi seperti itu sering sekali masalah itu masalah kecil. Ya, masalah kecilnya apa? Kami tidak mengetahui apa yang menjadi bahasa kasih dari kami masing-masing. Ya. Jadi saya menganggap istri saya tuh seperti saya. Saya tuh termasuk tipe yang multitasking. Jadi mengerjakan sesuatu sambil mengerjakan yang lain. Ya. Sementara istri saya tuh termasuk yang intim. Yang kalau misalnya lagi bercerita inginnya diperhatikan, ditatap wajahnya, didengarkan, diberikan respon, oh begitu ya, lalu gimana, terus gimana gitu ya. Nah awal-awal kurang lebih sampai 5 tahun kami menikah, itu suka jadi konflik tuh. Hanya dengan cara, ya ada dengan perkara kayak gitu bisa jadi konflik. Gitu ya. Sampai akhirnya kita sama-sama ngobrol dan kita mulai bilang, kenapa yuk kita sering konflik ya. Dan kalau dilihat-lihat konfliknya tuh gitu aja gitu, hanya masalah ngobrol gitu ya. Jadi kalau saya ngobrol itu dia cerita itu saya masih bisa ngerjain yang lain. Misalnya saya masih bisa benerin sesuatu dan sebagainya. Bagi saya oke. Dan waktu dites sama dia semua yang dia sampaikan benar. Saya tahu gitu ya. Saya tahu gitu. Yang dia sampaikan, tadi aku ngomong apa? Kamu ngomong ini. Kok kamu tahu sih? Ya kan aku sambil dengar. Tapi kamu ngerjain yang lain. Wah, protes sudah hanya dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya kita bilang, aduh kok kayak gini terus gitu ya. Masa pernikahan makin tua malah berantem terus gitu kan ya. Nah jadi akhirnya kita bilang apa yang terjadi nih ya. Ya udah kita coba tanyalah sama konselor pernikahan gitu. Ada beberapa kakak-kakak rohani yang kita tanya. Sampai akhirnya kami dapetin satu kaset ya. Waktu itu masih kaset tuh ya. Satu kaset pengajaran tentang pasca nikah. Dan di kaset itu diajarin tentang setiap kita suami istri itu harusnya mengenal apa bahasa kasih dari pasangan masing-masing. Ya. Waktu kita tahu bahasa kasihnya, kita sebagai orang yang mengasihi pasangan kita, mengusahakan yang terbaik untuk pasangan kita. Jadi gak kekeh dengan, ya ini aku memang gini tipenya, multitaskingnya, terima aku aja. Kan sudah waktu itu di depan pendeta sudah menyatakan, menerima apa adanya gitu kan ya. Mungkin kita berpikir gitu ya. Nah itu kalau misalnya kekehan gitu ya, ngotot-ngototan seperti itu ya akhirnya konflik terus. Ya, tapi waktu kami belajar itu, terus kami diajarin harus tahu bahasa kasih. Akhirnya kami belajar. Nah, saya tahu bahasa kasihnya dia tahu bahasa kasihnya saya. Akhirnya kami mulai tidak lagi ngotot dengan apa yang menjadi kepribadian kami. Tapi nggak ngotot untuk menjadi kepribadian kami, tapi mulai melihat bahwa ada kebutuhan dari pasangan. Dan akhirnya pelan-pelan terjadi. Ya. Nah ini, kita nggak tahu tadi kan ya, waktu saya bilang tadi ya konflik terus 5 tahun itu, kita nggak tahu. Tapi waktu datang pada kebenaran firman Tuhan, mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan, nggak lagi konflik. Bapak Ibu yang sudah menikah, ya nggak mau lagi konflik gara-gara tadi komunikasi dan sebagainya. Ya selesai ibadah jangan kemana-mana, ikut ya. Karena pelajaran hari ini tentang bahasa kasih. Jangan pulang ya.
Nanti kita bahas sama-sama tentang bahasa kasih ya. Dikatakan kebenaran itu membuat kita mengetahui kebenaran. Firman Tuhan itu membuat kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Jadi mungkin anak-anak muda biasanya, aduh resek pisan sih Pak, resek banget sih Pak. Semua firman Tuhan, semua firman Tuhan. Kadang-kadang anak-anak muda bilang seperti itu. Anak-anak saya juga sama gitu. Tapi kembali lagi, Tuhan yang berkata bahwa firman Tuhan itulah yang akan membukakan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita. Ya. Nah ini Bapak Ibu, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Nah, coba kita lihat juga apa sih yang jadi fungsinya firman Tuhan. Menarik fungsinya firman Tuhan itu ya. Dikatakan di 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan segini. Seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu masih butuh diajar? Bapak Ibu masih butuh untuk dinyatakan kesalahan-kesalahannya? Bapak Ibu masih dibutuhkan untuk memperbaiki kelakuan? Bapak Ibu masih butuh untuk dididik dalam kebenaran? Artinya Bapak Ibu masih bergantung dengan firman Tuhan. Karena caranya Tuhan untuk mengajar kita, caranya Tuhan untuk memperbaiki kesalahan kita, caranya Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mengajar kita dalam kebenaran adalah melalui firman Tuhan. Firman tertulis. Jadi mari. Ini Tuhan sudah nyatakan. Ya, Tuhan sudah nyatakan. Ada banyak hal. Saya yakin kalau kita buka ruang kesempatan untuk Bapak Ibu bersaksi, berapapun usia Bapak Ibu di dalam Tuhan, pasti ada pengalaman-pengalaman dari firman itu Bapak Ibu diajar sesuatu. Dari firman itu Bapak Ibu mengetahui ada kesalahan. Dari firman itu Bapak Ibu tahu ada kelakuan-kelakuan yang salah. Dari firman itu Bapak Ibu tahu ada kebenaran-kebenaran yang baru. Karena itulah fungsi dari firman Tuhan. Dinyatakan ya oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ini kan surat kepada Timotius, bahwa bahkan di bagian dari firman Tuhan ini dikatakan kamu tuh sejak kecil sudah mengenal firman Tuhan. Karena si Timotius itu dididik oleh ibunya yang sangat taat pada Tuhan dan mengajarkan firman itu. Dan Paulus menyatakan firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bicara tentang firman Tuhan. Itu berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Satu waktu anak PA saya bilang, Mas, gak bisa lepas nih rasanya dari satu dosa ya yang dia lakukan gitu ya, dosa kenajisan. Terus saya bilang, biasanya kamu kalau seperti itu apa yang ada dalam pikiran? Ya hanya terpikir saja bahwa aku butuh sebuah kepuasan gitu ya. Dia bilang, baik kalau begitu yuk kita coba lihat ya firman Tuhan. Ayo mulai deh. Kalau selama ini kamu mau tidur, apa yang kamu pikirin? Biasanya aku nonton Mas. Nonton TikTok dan sebagainya. Saya bilang bisa gak kita coba rubah ya. Saya minta aja sekali ini. Setiap mau tidur jangan nonton lagi deh media sosial. Coba baca aja deh Amsal, saya bilang gitu. Yuk kita sepakat ya, Amsal gampang tuh. Amsal kan ada 31 pasal ya. Amsalnya baca aja satu pasal satu hari gitu ya. Sebelum tidur baca aja Amsal itu gitu. Benar dia lakukan. Masih jatuh bangun. Saya bilang ayo kita rutin aja. Saya bantuin yuk kita sama-sama baca. Ya sebelum tidur nanti kalau ketemu kita diskusi. Pelan-pelan akhirnya dia mulai rutin. Pas dia baca, pas dia renungin, ketemu, saya tanya lagi gitu. Saya mulai tanya, gimana kebiasaan burukmu? Aku makin tahu itu salah Mas. Berarti apa? Ya, menyatakan kesalahan. Ya. Terus, kamu lakuin lagi gak? Aku udah makin malas ngelakuinnya. Aku udah makin jijik dengan kelakuan itu. Karena aku tahu kebenaran. Hanya baca Amsal loh ya, padahal ya. Tapi dia menyadari. Sampai akhirnya dia merdeka dan menang. Itulah kekuatan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi mari, ayo. Ya. Nah, kita lihat
Ya, firman Tuhan itu harusnya mentransformasi hidup kita. Amin. Ya. Kita coba lihat ya di Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 29, kita coba lihat ya bagian firman Tuhan itu. Ini menarik loh teman-teman. Di Efesus ini ya. Efesus pasal yang keempat. Kita baca mulai dari ayat 17 ya. Manusia baru di situ dikatakan perikopnya. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang dengan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. 28, orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Sampai di situ dulu. Saya catat ya, dari apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Ya, tentang manusia lama yang harus ditanggalkan dan mengenakan manusia baru. Ada beberapa hal tuh yang luar biasa ya. Dari pendusta menjadi berkata benar. Transformasi enggak itu? Transformasi ya. Tadi Megatrust ini transformasi nih ya. Ya, ini transformasi loh. Dari yang tadinya biasa bohong, berkata benar, itu transformasi. Dan itu terjadi karena apa? Berjalan dengan firman. Manusia lama pada saat kita berjalan dengan firman, manusia lama itu dengan sendirinya ditanggalkan. Akhirnya kita tanggalkan. Seperti cerita anak rohani saya tadi. Yang terikat dengan kebiasaan buruk itu. Akhirnya dia lihat itu sebagai manusia lama. Ya. Walaupun segala keahlian yang kita dapatkan pada saat manusia lama itu mungkin masih melekat dengan kita ya. Saya hanya cerita sedikit aja kemarin. Kami perjalanan ke Jogja gitu kan ya. Ya, kami itu kan lembaga Kristen, ya. Jadi nilai-nilai Kristiannya sangat kuat gitu. Tapi orang-orangnya itu yang mengalami transformasi dari yang tadinya berandalan dan sebagainya. Terus pas lagi malam itu ada meja biliar kan. Terus teman-teman bilang main biliar yuk, ya refreshment aja gitu ya, refreshing aja gitu ya. Kelihatan tuh, yang dulu manusia lamanya biasa di tempat biliar itu kelihatan ya. Sekalipun sudah pendeta dan sebagainya, wah memang jago gitu loh dibanding yang gak pernah main biliar gitu ya. Maksudnya keahlian di manusia lama itu mungkin tidak akan hilang, tetapi kita tidak lakukan lagi itu untuk sesuatu yang mendukakan Tuhan gitu kan ya. Wah kelihatan tuh sampai kita bilang, wah manusia lamanya sedang muncul lagi kita bilang gitu ya. Karena jago main biliarnya gitu ya. Dari sudut yang begini dia masuk, dari sudut yang begitu dia masuk. Kita sampai bengong, kita nggak kebagian nih nyodok bolanya itu nggak kebagian kita gitu ya. Nah ini ya, dari dusta menjadi berkata benar. Dari pemarah menjadi peramah. Kebayang ya, yang tadinya sedikit senggol dikit bacok gitu ya. Jadi orang yang peramah gitu ya. Kalau di Pantura yang daerah Kudus, Pati, Juwana itu kan modelnya senggol bacok gitu kan. Senggol sitik bacok gitu ya. Jadi peramah. Terus yang menarik nih. Dari pencuri bukannya sekedar berhenti mencuri loh. Apa? Jadi dermawan karena firman Tuhan katakan seperti itu ya. Ya, benar gak? Ya. Benar kan firman Tuhan katakan seperti itu? Ya. Ayat yang ke-28 tuh, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi.
Tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, luar biasa. Ya, dari pencuri bukan jadi Robin Hood ya. Kalau Robin Hood kan tetap penyuri, tapi dikasih ke fakir miskin. Bukan jadi Robin Hood. Dari pencuri menjadi dermawan, luar biasa. Dari berkata kotor menjadi membangun. Transformatif itu. Itu kekuatan firman Tuhan. Kalau kita hidup, kita berjalan dengan firman Tuhan, itu kekuatannya. Mengubahkan kita. Nah Bapak Ibu, coba flashback masing-masing. Apa kebiasaan lama kita yang lalu? Seperti apa kita sekarang? Apakah transformasi itu sudah terjadi? Atau ternyata, aduh mas, agak malu, ternyata belum terjadi. Jangan berhenti untuk berusaha. Jangan berhenti untuk bertumbuh, ya. Jangan berhenti untuk, aduh kok kayaknya aku gak berubah-berubah. Enggak, Tuhan tetapkan kita menjadi orang-orang yang diubahkan. Ya, ingat kita akan menjadi serupa segambar lagi dengan Allah. Itu tujuan akhir kita. Jadi kalau sampai sekarang kita masih gagal, jangan berhenti. Kalau kita masih gagal, jangan jadi putus asa. Kita harus melihat ada rancangan Allah bagi hidup kita untuk kita menjadi serupa segambar dengan Allah. Melalui berjalan bersama firman Tuhan. Ya. Transformatif, harus terjadi transformasinya. Saya orang yang gak bisa ngomong di depan umum seperti ini. Sebelum saya terima Tuhan. Jadi dulu kalau misalnya ada tugas harus presentasi di depan kelas, teman-teman saya itu sudah pasti heboh. Kenapa? Karena biasanya kalau saya sudah tampil di depan pegang kertas gitu ya, terjadi gempa lokal. Kertas itu seperti kayak ada 5 skala Richter gitu ya, goyang gitu. Terus lebih parahnya lagi, gemeteran, keringetan, bahkan keringetnya bisa kelihatan netes dari telapak tangan saya. Seperti itu saya sebelum terima Tuhan. Sebelum percaya pada Tuhan. Begitu terima Tuhan, diajarin untuk ayo mulai pimpin kelompok kecil, mulai pimpin pujian di kelompok kecil dan sebagainya. Malu-malu dan sebagainya. Tetapi itu dipakai sama Tuhan alat untuk akhirnya mengubahkan saya. Sekarang saya ngomong di depan Bapak Ibu gak malu-malu lagi kan. Gak gemeteran lagi. Gak keringetan lagi gitu ya. Bahkan teman-teman ini kapan turunnya lama kali ngomongnya gitu ya. Malah jadi kayak udah tuman gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengubah kita menjadi orang-orang yang mengalami transformasi. Ya, transformasi dalam hidup kita. Ya. Sebelum kita mau melihat lingkungan kita tertransformasi, diri kita dulu sendiri harus ditransformasi. Ya. Selalu kan bisa dikatakan kalau ada orang yang belum bertobat, itu pastikan kesaksian kita yang paling lebih berkata besar, ya kan? Kesaksian hidup kita, perubahan hidup kita, itu akan pasti lebih memberi dampak bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan ingin mengembalikan kita ke citra awal kita. Diciptakan segambar secitra dengan Allah. Itu. Kalaupun kita sampai sekarang masih hidup, Tuhan masih pengen supaya kita akhirnya kembali ke kodrat awal kita. Segambar secitra dengan Allah. Artinya ayo jangan sia-siakan kesempatan untuk kita semakin mencapai kesempurnaan dengan Kristus itu. Kalau kita berhenti di tempat ini, berhenti sekarang, kita gak akan sampai ke sana. Kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita. Ya. Mari Bapak Ibu ya. Nih luar biasa sekali. Efesus 4 itu selalu menarik bagi saya. Karena itu transformasi sekali. Terjadi transformasi yang luar biasa. Orang yang pemarah menjadi peramah. Orang yang berkata dusta menjadi orang yang berkata kebenaran. Orang yang tadinya mencuri menjadi dermawan. Bukannya berhenti mencuri. Ya. Orang yang berkata kotor menjadi orang-orang yang membangun. Ya, menjadi motivator berartinya kan, menjadi orang-orang yang menyampaikan hal-hal yang baik, yang membangun. Ya, nah aplikasinya apa sih Bapak Ibu? 1 Yohanes 5 ayat 3 itu dikatakan bahwa, yuk kita lihat aja ya. Saya mau ngasih tahu bahwa gini, bahwa firman Tuhan itu sangat menarik loh. Dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Dari mana kita tahu perintah-perintahnya? Dari firman Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Yohanes berkata bahwa perintah-perintahnya itu enggak berat. Kenapa? Kenapa Yohanes bilang perintah-perintahnya enggak berat? Karena dia ingin kita step by step. Kalau kata teman saya yang dari Medan, step by step. Ya. Maksudnya gini, hari ini Tuhan bukakan satu kebenaran firman Tuhan, enggak usah pusing gitu ya. Ya tinggal lihat aja apa itu kebenaran firman Tuhan itu. Renungkan. Kalau Tuhan menyatakan kesalahan, tulis kesalahan kita. Akui di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan arahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sederhana, lakukan. Begitu kita sudah melakukan bagian yang dibukakan pada hari ini, besok ada lagi yang baru. Besoknya lagi, lusa, ada lagi yang baru. Kemudian ada lagi yang baru. Dan kalau kita tiap hari melakukan hal-hal yang kecil sesuai dengan pernyataan firman Tuhan itu, tanpa kita sadari 1 bulan ke depan, kita akan lihat kita menjadi orang yang tadi sudah tertransformasi. Mengalami perubahan yang besar. Karena itu aplikasinya apa Bapak Ibu? 3 langkah. Yang pertama, baca firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Karena gimana kita mau tahu kebenaran kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, ya kan? Yang kedua, renungkan, kemudian buat jurnal. Maksudnya buat jurnal tuh mulai tuliskan. Waktu merenungkan, Tuhan ingatkan kesalahan, tulis, catat apa yang menjadi kesalahan kita. Jadi harusnya Bapak Ibu tuh punya buku diary ya. Buku diary sekarang bisa macam-macam ya, bisa digital, bisa di handphonenya Bapak Ibu, bisa mau cara konvensional masih ditulis monggo, atau mau seperti kayak zaman dulu waktu masih muda, Dear Diary. Hari ini aku ketemu loh. Bisa kan kita juga begitu. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan aku untuk setia. Dan Tuhan ingatkan setianya dalam setia untuk berbuat baik kepada rekan kerja misalnya. Diingatkan sama Tuhan. Ya. Direnungkan di jurnal. Kemudian buat tindakan praktis. Nah, kita seringnya membacanya kita rajin, merenungkannya rajin, menjurnalnya juga cukup rajin, tapi tidak langsung dibuat tindakan nyata. Itu yang suka menjadi kesalahan kita. Karena kita tidak melakukan membuat tindakan nyata, akhirnya bablas saja, lewat aja akhirnya. Buat tindakan nyata apa? Ya. Kayak contohnya waktu saya mulai belajar tentang bahasa kasih, ya, dengan istri saya itu, bahasa kasih saya itu adalah mendapatkan hadiah atau kejutan. Pastilah kejutan yang baik ya, bukan kejutan yang buruk ya. Nah, akhirnya apa? Saya dengan anak-anak bilang gini, kebetulan mau ulang tahun. Kita bilang, Mama mau ulang tahun. Nanti pas hari Mama ulang tahun, jangan ada yang ngasih ucapan pagi-pagi. Gitu ya. Biarin aja nanti Papa antar ke kantor, tapi kita sepakat ya. Nanti kita udah pesen kembang ke Wastu Kencana. Udah buat kartu, terus kita pesen ke sama tukang kembangnya, dikirim ke kantor. Ucapannya yaitu, selamat ulang tahun Mama, terima kasih sudah jadi mama yang terbaik, sudah jadi istri yang terbaik, we love you gitu ya. Kurang lebih seperti itu, kami udah buat kartunya, kami titipin ke floris ya, tukang kembang di Wastu Kencana, dikirim pas jam 10 pada saat dia ada di kelas. Ya, begitu dia keluar kelas, udah heboh teman-temannya. Wih, yang dapat ucapan, dari suaminya, dari anak-anaknya, udah heboh aja. Dia nggak nyadar, baru sampai di mejanya dia baru tahu. Oh, berbunga-bunga sekali dia gitu ya. Sederhana. Apakah perlu terlalu mahal? Enggak juga. Bisa juga dengan cara-cara yang murah-murah, ya. Tapi ada tindakannya. Jadi saya belajar kan, bahwa bahasa kasihnya dia adalah ucapan, dia mendapatkan kejutan, ya, atau surprise gitu ya, atau hadiah. Jadi itu yang kami lakukan. Ya. Kalau saya digituin pasti nggak akan ngepek. Karena bukan itu bahasa kasih saya gitu. Paling terima kasih ya, udah gitu, selesai gitu. Tapi bagi dia waktu dapat hal yang seperti itu, dia senang sekali gitu ya. Itu seperti kayak tangki emosinya terisi penuh gitu ya. Dan pada saat mungkin jadi konflik karena tangki emosi itu jadi penuh, itu nggak langsung pasea gitu ya. Tapi langsung bisa lebih cepat berbaikan dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu ya. Tindakan aplikasinya, baca pertama firman Tuhan, renungkan, buat jurnal atau buat catatan, kemudian buat hal praktis apa yang sederhana aja gitu ya. Oh ternyata suami saya itu senengnya dilayani.
Ya udahlah besok pagi sebelum pergi disiapin. Paling enggak sepatunya udah disiapin di depan teras misalnya. Sebelumnya nggak pernah misalnya gitu ya. Oh itu pasti akan jadi, suaminya kayaknya nggak jadi pergi kayaknya malahan. Udah lama di rumah aja lah hari ini kayaknya gitu ya. Bisa jadi begitu tuh nanti ya. Hal praktis ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan sudah bukakan waktu kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita jurnal, Tuhan ingatkan sesuatu, mulai buat. Langkah praktis apa? Itu yang membuat kita akhirnya jalan di dalam firman Tuhan. Jalan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Bapak kami bersyukur karena kami hidup di masa segala kemudahan Tuhan berikan pada kami. Ada firman Tuhan tertulis yang bisa kami baca secara hard copy maupun soft copy. Kami hari ini melihat bahwa setiap firman-Mu yang Kau ilhamkan kepada para penulis dan sudah dibukukan menjadi Alkitab adalah satu kebenaran yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi Tuhan, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Tapi sepanjang kami percaya kepada kebenaran firman-Mu, mengakui kebenaran firman-Mu sebagai kebenaran yang memerdekakan bagi kami. Kami yakin bahwa kedaulatan-Mu sungguh terjadi atas hidup kami. Bapak kami mau pada siang hari ini berkomitmen, jemaat-Mu di Lembang ini berkomitmen bahwa kami mau sungguh-sungguh menyatakan firman-Mu adalah kebenarannya mutlak. Bahwa firman-Mu adalah dasar dan sumber bagi kebenaran diri kami masing-masing. Kami tidak menggunakan kebenaran pribadi kami tidak menggunakan apa yang dikatakan dunia sebagai sumber kebenaran kami, tapi kami menggunakan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran kami. Kami minta Tuhan supaya itu terjadi dan membuat pola pikir kami, membuat cara pandang kami berbeda. Dan pada akhirnya membuat respon sikap dan reaksi tindakan kami itu juga berbeda. Yaitu sesuai kebenaran firman-Mu. Mari tolong kami supaya kami mencintai kebenaran firman-Mu. Kami melakukan setiap apa yang Tuhan bukakan untuk kami mulai lakukan dengan hal-hal yang praktis. Dan kami akan lihat hari demi hari, langkah demi langkah, Tuhan bukakan kebenaran-kebenaran bagi kami yang membuat kami semakin merdeka, semakin cinta Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan di tempat ini bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tertanam dalam firman Tuhan, menjadi jemaat yang terus mengandalkan kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi setiap perjuangan, setiap tantangan kehidupan yang dihadapi. Baik di keluarga, di dunia kerja kami, di lingkungan kami masing-masing. Tuhan mampu untuk memberi jawabannya melalui firman Tuhan. Karena itu kami mau pegang kebenaran firman. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Biarlah kebenaran-Mu bertumbuh berlipat kali ganda di dalam batin setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berkata terjadilah demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan fokus kepada Tuhan. Sebentar Bapak Ibu ya. Fokus kepada Tuhan dan mari kita hampiri Dia. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji, segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu,
Haleluya. 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 Ketiga ya Esa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang sanggup untuk merancangkan kebaikan-kebaikan bagi hidup kami. Bahkan di saat-saat di mana kami rasakan Engkau tidak ada di tengah-tengah kami, Engkau tetap berdaulat, Engkau tetap berkuasa. Karena itu Tuhan, aku berdoa untuk jemaat di tempat ini, supaya jemaat ini terus menjadi jemaat yang terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan jemaat yang keluar dari tempat ini untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk keluarga, untuk tempat pekerjaan, untuk tempat di mana mereka tinggal. Tuhan buat supaya menjadi agen-agen perubahan dan agen-agen yang membawa kabar baik. Biarlah sungguh Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang takut dan taat pada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hendaklah persekutuanmu dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus, dan pengakuanmu akan Allah yang hidup itu senantiasa terus ada dalam dirimu. Dan kau akan melihat bahwa hidupmu akan diberkati. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, anakmu diberkati, pasanganmu diberkati, orang-orang yang ada di sekitarmu diberkati. Dan melalui apa yang Tuhan berikan padamu, kau sanggup untuk memberikan impartasi kebenaran pada banyak orang. Terjadilah demikian, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.